Oke, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tortri Channel. Oke, sahabatku para pioneers ya, semoga kalian semuanya sehat selalu. Itu dia yang paling penting. Jadi di video kali ini kita akan bahas lagi updatean terbaru dari berita-berita situs ini, teman-teman ya. Ini menurut saya sangat penting saya untuk meneruskan ke teman-teman semuanya. Jadi yang suka silahkan disimak baik-baik. Kita akan coba kulas terkait dengan berita yang beredar, teman-teman ya. Nah, ini diposting kurang lebih ya 5 Oktober, teman-teman ya, kemarin ya. Nah, di sini ada artikel yang mengatakan bahwa global consensus ya 314.159 US dollar. Di sini dikatakan Pican Mall tidak mewajibkan pedagang untuk menyesuaikan harga sesuai dengan nilai konsensus ya. Jadi memang kita sudah sama tahu ya, kalau kita lihat di platform Pican Mall ataupun websitenya, itu memang harganya kontroversi. Kadang kalau kita lihat dengan harga segitu, barangnya segitu, kok harganya berapa pai gitu ya. Nah, di sini ada artikel yang mengulas itu untuk membongkar atau mengevaluasi lah, kurang lebih kayak gitu ya, untuk menentukan suatu harga barang gitu ya, sesuai nggak dengan konsensus gitu kan. Nanti kita akan kulas di video belakangan nanti, teman-teman ya. Jadi teman-teman disimak baik-baik, kita akan coba kulas artikel ini supaya teman-teman juga paham gitu ya, kenapa kok di marketplace di Pican Mall itu harganya katanya harus mengikuti sesuai konsensus. Pada kenyataannya bahwa di artikel ini disebutkan Pican Mall itu tidak menentukan harga dan tidak seberapa sepakat dengan harga konsensus. Itu dia ya, karena memang dari pihak core team sendiri belum menentukan, dan kayaknya nggak akan ditentukan. Yang menentukan adalah komunitas. Nah, itu dia. Oleh sebab itu, untuk menentukan suatu harga maka diperlukanlah sebuah yang namanya kesepakatan. Kenapa bisa timbul ataupun tercetus dengan nilai seperti itu? Oke, kita akan coba kulas di artikel ini, teman-teman ya. Baik, kita akan baca. Di tengah meningkatnya seruan untuk dukungan oleh komunitas perintis global, dalam tanda kutip perintis ataupun pioner dunia, seluruh dunia gitu ya, untuk memiliki satu pai dengan nilai senilai 314.159 US dollar, Pican Mall tidak benar-benar mendukung gagasan tersebut ya. Saya sendiri juga heran gitu ya, kenapa orang-orang komunitas Cina itu punya alasan bahwa satu pai itu harganya segitu mahalnya. Kemudian mungkin orang Cina juga punya alasan. Saya sendiri sudah cek di kalkulator ya, kalkulator juga kan buatan manusia ya. Nah, saya sendiri sudah cek, kalau kita klik satu pai sama dengan itu ya 314.159 sekian-sekian ya. Itu nilai satu pai gitu. Mungkin dari jumlah ini orang Cina juga sudah memikirkan hal itu. Ada juga yang menyebutkan satu pai itu seharga 10 mobil ya kan. Artinya Pi Network ini atau Picoin ini memiliki nilai yang luar biasa. Tapi di sini dikatakan bahwa Pican Mall itu tidak benar-benar mendukung ya gagasan tersebut. Karena hampir semua item yang terdaftar di platformnya tidak memberi label harga yang tampaknya sesuai, kurang lebih seperti itu. Dengan global konsensus, tetapi mungkinkah nilai konsensus yang diusulkan terlalu besar? Nah, survei kami terhadap mall digital jaringan Pai, dalam hal ini adalah Pican Mall ya, menunjukkan bahwa sebagian besar barang atau komoditas yang terdaftar di platform tidak memiliki harga yang tampaknya sesuai dengan nilai konsensus global. Misalnya, beberapa perintis akan kagum dengan harga barang-barang di tangkapan layar berikut. Kita coba lihat di layar ini, teman-teman ya. Di sini ada produk yang namanya alas kaki pria atau biayanya itu 59 pai. Coba bayangin ya, kalau misalkan kita harus mengikuti harga konsensus atau pai 314.159 US dollar.
Kira-kira apakah pantas sebuah harga alas kaki pria aja dihargai 59 pai? Gila kan? Nah, oleh sebab itu Pai Chan Mall tidak ikut campur atau kurang setuju dengan harga yang disebutkan, karena di sini ya dengan harga ini gitu ya maksudnya ya. Nah, itu dia 59 pai. Itu sebuah sepatu, teman-teman. Kemudian kalau yang sebelahnya masih realistis lah ya, 0,000 sekian ya. Apa itu namanya? Ini dari China. Kemudian yang kedua, bisa kita contohkan dari nilai, kalau seandainya dengan harga sesuai konsensus ini nggak sesuai barang ini. Yang kedua ini adalah bubuk biang keringat ya, harganya 105 pai. Ini lebih gila lagi, teman-teman. Hanya sebuah apa namanya bubuk biang keringat ya, Rexona lah kurang lebih kayak gitu ya. Di sini mereknya Prickly Heat Powder ya, kurang lebih kayak bedak gitu ya. Harganya 105 pai. Ini kan gila ya. Sedangkan kalau harga konsensus 1 pai aja 4,7 miliar kalau dirupiahkan. Nah, jadi kita nggak lihat dari harga dolarnya, teman-teman. Oke, nanti kita coba kulas di bawah ya. Yang ketiga ada Zikop F5 Center. Ini kalau kita beli biayanya untuk pai ini 30 pai ya. Bayangin ya, kalau sesuai konsensus kan nggak realistis gitu ya. Dan terdaftar di mall oleh, ini dia ya, sebuah center aja segitu mahal gitu kan, 30 pai. Gila, 1 pai aja 4M. Yang bilang halo pasti yang nyinyirun ya. Oke lah, kita nggak konverterkan ke dolar ya. Kita nggak lihat ke dolarnya. Kita akan lihat nanti endingnya, tentunya di open minded. Oke. Nah, yang keempat adalah botol tanah liat tanpa telinga. Ini apa namanya, tanah liat loh ya, hanya sebuah tanah liat aja harganya malah gila lagi nih ya. Oke. Nah, oleh sebab itu Pai Chan Mall juga kurang setuju dengan yang menjual produk dengan harga yang tidak sesuai dengan konsensus ya. Jadi walaupun Pai Chan Mall tidak ikut campur dalam soal penjualan harga barang, itu ditentukan oleh buyer ataupun oleh merchant itu sendiri, tapi Pai Chan Mall juga tidak seberapa setuju kalau harga konsensus dengan harga segitu gitu ya. Oke. Di sini ada evaluasi ya yang kami terhadap harga-harga. Ini ada evaluasi dari situs ini, teman-teman ya, terhadap harga-harga ini dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tampaknya tidak sesuai dengan keinginan komunitas pioner global. Iyalah ya. Pedagang diizinkan untuk menetapkan harga mereka berdasarkan nilai barang mereka. Ya, harusnya begitu ya. Kalau Anda jadi vendor, ini saya rasa ini bukan pionir deh kayaknya ya, ataupun memang tukang-tukang serok koin, bahwa memang sudah tahu Pi Network ini bakal mahal, mereka segila-gilanya gitu kan. Nah, kemudian yang termakan dengan harga barang-barang yang mereka jual ini adalah pionir-pionir yang sudah apa namanya tergoyahkan gitu loh ya. Daripada nanti nggak ada harganya, udahlah saya jual, yang penting bisa dibarter dengan kaos kaki gitu kan. Nanti ujung-ujungnya juga nyesel seperti yang sudah di sejarah kripto di awal kayak Bitcoin ya. 10 Bitcoin ditukar dengan 10 box apa namanya ini ya, pizza. Coba bayangin 10 Bitcoin ya. Seandainya sekarang dia nggak jual itu, nggak tukerin pizza, udah berapa itu harga ya. Nah, jadi penyesalan itu memang letaknya di akhir, dan itu sudah ada contoh-contoh sejarahnya gitu loh. Kalau Anda ingin menyemplung di sejarah yang lama penyesalannya, ya silahkan lakukan aja. Oke, kemudian di sini tentang harga ya, haruskah Pi dihargai sebanyak itu gitu ya. Ada pertanyaan, masa iya sih Pi harganya mahal segitu? Haruskah gitu ya? Masa iya sih 4,7 miliar? Haruskah harganya segitu? Oke, di sini ada sistem penetapan harga ya, mempertimbangkan segmen yang mencakup tetapi tidak terbatas padanya, kapasitas untuk membayar, situasi ekonomi, aktivitas pesaing, margin perdagangan, dan biaya input antara lain. Ini banyak faktor yang menentukan harga. Jadi untuk menentukan harga ini banyak faktor.
5 strategi penetapan harga yang paling umum adalah ini 5 strategi ya penetapan harganya. Yang paling umum adalah yang pertama adalah penetapan harga biaya plus ya. Nah, biaya plus ini hitung biaya Anda dan tambahkan markup. Yang kedua yaitu skimming harga ya. Skimming harga ini adalah tetapkan harga tinggi dan turunkan saat pasar berkembang supaya harganya stabil ya. Kemudian ada yang namanya penetapan harga kompetitif. Kalau harga kompetitif ini yaitu tetapkan harga berdasarkan apa yang dibebankan pesaing. Kemudian penetapan harga berdasarkan nilai. Nah, dalam hal ini adalah dasarkan harga produk atau layanan Anda pada apa yang pelanggan yakini nilainya. Intinya bagi yang percaya. Kemudian penetapan harga penetrasi ya. Nah, dalam hal ini adalah menetapkan harga rendah untuk memasuki pasar yang kompetitif dan menaikkannya nanti ya gitu ya. Nah, tim pengembangan Pigeon Mall sepenuhnya menyadari fakta ini sehingga mereka merencanakan untuk melihat apa yang dapat diselesaikan oleh tim inti. Jadi keputusan kembali lagi ke tim inti. Oke. Meskipun memiliki sejumlah besar pengguna aktif, hal berikutnya yang harus diwaspadai adalah permintaan akan Picoin saat mainnet diluncurkan ya. Nilai gelisah dari 1 Pi mungkin tidak diizinkan, tidak ada permintaan untuk Picoin sekarang karena siapapun yang membutuhkannya dapat menambangnya dari aplikasi gratis. Ya, benar ya. Kedua, jumlah Pi dalam pasokan terlalu besar untuk menciptakan kalangan sekarang ya, bahkan di dalam ekosistemnya, kecuali ada yang dibakar untuk mengendalikan inflasi. Untuk menembus pasar kripto dengan mudah, Picoin mungkin diturunkan nilainya untuk dinaikkan kembali ketika para perintis yang tergesa-gesa mungkin telah menjual milik mereka. Ini sebuah asumsi ya. Kemudian bagaimana para perintis sampai pada nilai 314.159 US dollar untuk Pi gitu ya. Mari kita lihat simbol matematika Pi. Jika Anda membagi keliling lingkaran dengan diameter terlepas dari ukuran lingkaran, nilainya adalah angka konstan 3 ya, titik 141592 sekian itu ya. Kemudian yang menjadi perhatian di sini adalah mengapa para perintis menghitung nilainya dalam ratusan ribu dan bukan hanya dalam satuan yang secara matematis pi dijadikan konstan. Nilainya mungkin bisa diperbaiki dalam urutan berikut meskipun dianggap cocok oleh tim inti. Yang pertama ada 1 Pi itu 3,14 US dollar ya. Ya kurang lebih 1 dolar kan sekarang 14.300 ya. Nah, gitu ya. Kemudian 1 Pi sama dengan 314 dolar. Ya kurang lebih 4 jutaan ya 1 Pi. Kemudian 1 Pi sama dengan 3,141 US dollar. Kemudian 1 Pi 314.159 US dollar yang digadang-gadang akan menjadi nilai nanti ketika open mainnet ya, sesuai konsensus. Meskipun demikian, ini akan sangat tergantung pada permintaan Picoin ya. Saya pikir ini sebuah analisa ya, bisa kita cermati dari kutipan ini, yang pada intinya nanti ketetapan harga kita akan tahu setelah open mainnet. Itu dia finishnya. Oke teman-teman, sahabatku pioner, saya pikir ini soal harga nanti kita akan tahu nanti ke depan setelah open mainnet. Dan untuk menciptakan sebuah harga ini tentu kita harus kesepakatan komunitas dengan harga konsensus yang sudah beredar. Itu dia ya. Semoga konsensus ataupun mainnet tertutup ini sukses dan bisa open mainnet. Semua bisa menikmati tentunya. Oke, mumpung masih gratis, saya selalu mengingatkan jangan lupa klik tanda petir 24 jam sekali supaya tidak menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you next video.